Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Azizah, Stanbook 083 2018 0087, kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan menjelaskan materi karakteristik kelembagaan, di mana karakteristik kelembagaan terbagi atas dua. Yang pertama ada dinamika kelembagaan. Dinamika kelembagaan atau institusi yang bersifat dinamis dan keberadaannya selalu berubah yang terjadi dalam komunitas. Berdasarkan cepat lambatnya perubahan, Oliver Williamson pada tahun 2000 menganalisis perubahan menjadi 4 tingkat. Yang pertama, level sosial, di mana keberadaannya telah menyatu dengan masyarakat seperti kebiasaan, norma, dan adat istiadat. Perubahan kelembagaan ini relatif sangat lambat, antara 100 sampai 1000 tahun. Yang kedua ada level kelembagaan formal, yang dirancang secara sengaja seperti undang-undang, yang perubahannya berlangsung selama 10 sampai 100 tahun. Yang ketiga ada level tata kelola, yaitu peraturan yang membentuk struktur tata kelola lengkap dan perubahannya relatif cepat antara 1 sampai 10 tahun. Dan yang keempat ada level kontinu atau sepanjang waktu, yang perubahannya mengikuti harga input produksi. Yang selanjutnya ada dari Profesor Ostrom pada tahun 1990 yang menggagas 3 level perubahan kelembagaan. Yang pertama, level operational choice yang bersifat spontan, yaitu aturan main yang berlaku keseharian antar anggota komunitas. Terkait pemanfaatan sumber daya alam, operational role, yaitu seberapa banyak komunitas yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti Perda mengenai pengelolaan sumber daya air di kabupaten. Yang kedua ada level collective choice rule, yaitu aturan bagaimana operasional rule dibuat atau diubah, di mana siapa yang melakukan dan kapan harus berlangsung perubahan tersebut, seperti Perda dibuat oleh DPRD. Yang ketiga ada level constitutional rule, yaitu mengatur siapa yang berwenang bekerja, seperti mengapa seseorang terpilih menjadi anggota DPRD dan lain-lain. Yang kedua ada teori evolusi dan perubahan kelembagaan, di mana teori evolusi dan perubahan kelembagaan ini bersifat berubah dan perubahannya terjadi setiap level, dan tidak ada kelembagaan yang bersifat permanen, dan kelembagaan akan selalu berubah menuju tatanan kelembagaan yang lebih efisien. Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi, dengan tujuan tercapainya keteraturan dan kepastian interaksi antar sesama anggota masyarakat. Menurut North, tahun 1990 membagi kelembagaan menjadi 2, yaitu kelembagaan informal, yaitu kelembagaan yang tidak tertulis seperti adat istiadat, dan kelembagaan formal, yaitu kelembagaan yang tertulis seperti undang-undang. Dan menurut Wolfgang Casper dan Manfred Steg pada tahun 1998, kelembagaan terbagi atas 2, yaitu kelembagaan internal adalah institusi yang tumbuh dari budaya masyarakat seperti kearifan lokal, dan teori eksternal adalah institusi yang dibuat dari pihak luar seperti regulasi produk pemerintah. Adapun perbedaan organisasi dan kelembagaan menurut North pada tahun 1990, di mana organisasi adalah sekumpulan individu yang berupaya untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan bersama untuk keputusan bersama, seperti sepak bola. Sedangkan kelembagaan adalah aturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati, baik itu oleh pemain ataupun pelatih.
Selanjutnya ada teori-teori perubahan kelembagaan. Menurut Shweleter dan Hanis pada tahun 1999, teori perubahan kelembagaan terbagi atas dua, yaitu efisiensi ekonomi yang memiliki tiga arus pemikiran, di mana yang pertama yaitu oleh Profesor Friedrich Hayek adalah yang bersifat spontan, tidak sengaja namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Yang kedua ada Posner, di mana sebuah kelembagaan berubah karena adanya upaya melindungi hak-hak kepemilikan. Dan yang ketiga ada Oliver Williamson, di mana lembaga akan terus berubah atau bergerak dinamis sebagai upaya meminimumkan biaya transaksi. Adapun contohnya yaitu pada pembuatan perda yang disengaja dan bersifat spontan. Adanya sistem kepemilikan lahan dalam masyarakat adat dan perubahan harga. Kelembagaan tidak resisten terhadap perubahan selera yang terlibat di dalamnya seperti permintaan pasar ikan karang yang tinggi dan sedangkan adanya larangan penangkapan ikan di kawasan konservasi laut oleh para nelayan. Dan yang kedua ada berdasarkan teori distribusi konflik atas asumsi bahwa setiap aktor adalah sebuah komunitas yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan yang merupakan sumber konflik sehingga sering ditemukan tarik-menarik dalam proses perubahan undang-undang. Yang ini menurut Nick pada tahun 1992. Sekian penjelasan ringkasan materi dari saya mengenai karakteristik kelembagaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.